Oke, kalau sudah silakan masuk ke link kuis. Oke, semua berarti bisa masuk ya untuk soalnya. Bisa semua? Sudah selesai semua? Tunggu Pak. Melanjutkan gelombang berjalan, cuman kita tinjau sekarang dari fase dan sudut fase. Nah, kemarin kita punya bahwa persamaan gelombang adalah Y sama dengan A sin. Ini omega T, anggap aja dia merambat ke kanan, min Kx. Di mana omega T itu kalau kita jabarkan A sin 2pi T per T. Nah, Bapak kali sini dulu. K itu kan 2pi per lambda. 2pi X per lambda. Nah, ini kalau dijabarin lagi, 2pi-nya kita tarik. A sin 2pi T per T min X per lambda. Ini Y-nya. Nah, yang kita punya bahwa ini semua kita menyebutnya sebagai theta. Atau kita menyebutnya sudut fase. Dia dalam derajat atau dalam radian. Ini sudut fase. Nah, sudut fase theta ini boleh juga dalam bentuk 2pi dikali psi. Nah, psi ini yang kita sebut sebagai, ini namanya fase. Jadi, sudut fase itu adalah 2pi kali fase. Berarti kalau gitu, kita lihat dari bentuk yang mirip, ini ada 2pi, ada fase, ada 2pi. Nah, maka ini semua, yang ini nih, T per T, ini kita sebutnya sebagai fase. Kita menyebutnya sebagai fase. Jadi kalau gitu, fase itu T per T min X per lambda. Nah, ada yang namanya kita punya beda fase. Beda fase. Delta psi. Nah, beda fase ini kan selisih. Selisih fase awal dikurang fase akhir. Misalkan awalnya 1. Nah, ini tadi kan fase ini ya. Berarti fase awal T. Nah, T sumber kan sama. Periode juga sama. Beda paling di X. X1. Kan X itu jarak dari sumber getar ke titik sembarang. Berarti kalau gitu jarak dari sumber ke titik 1. Titik awal. Dibagi lambda. Lambda itu panjang gelombangnya kan sama. Dikurang. Nah, akhirnya T-nya sama. Periodenya sama, ya T itu kan waktu di sumber getaran, dikurang sekarang X2 dibagi lambda. Berarti kalau kita kurang tewas, nah, min ketemu min jadi plus. Berarti beda fase ini boleh kita bilang adalah X2 dikurang X1 per panjang gelombang. Atau boleh aja kita sebut jarak dua titik dibagi lambda, atau boleh juga X per lambda. Sehingga kalau gitu kita punya yang namanya beda fase, boleh kita nyatakan beda fase adalah jarak antara dua titik dibagi panjang gelombang atau fase awal dikurang fase akhir. Nah, ini yang namanya beda fase. Nah, kalau kita lihat beda fase, nanti beda fase ini kita akan mendapatkan yang namanya sefase. Nah, ini bisa sefase,
atau tidak sefase. Nah, kalau dia sefase, ini beda fasenya merupakan bilangan bulat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak sefase, maka beda fasenya bukan bilangan bulat. Seperti ini. Setengah, ya kan ya, 3/2 itu bukan bilangan bulat, maka dia tidak sefase. Nah, artinya di sini kita bisa bilang, misalkan kita punya beda fasenya 1, berarti jarak 2 titiknya lambda. Beda fasenya 2, berarti jarak antar 2 titiknya 2 lambda. Beda fasenya 3, maka jarak 2 titiknya adalah 3 lambda. Berarti kalau gitu kita punya titik-titik yang sefase adalah titik-titik yang jarak antara mereka 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Jadi kalau diilustrasikan ke dalam gelombang transversal seperti tadi, misalkan gini, jangan panjang-panjang. Nah, ini ada puncak, lembah, lagi, puncak, lembah, dan seterusnya. Kalau kita bilang sini titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Maka kalau Bapak bilang titik A sepase dengan siapa? A, kalau dia sepase dengan titik siapa? A. Maka dia jaraknya harus 1 lambda. A 1 lambda berarti kemana nih? Nah, ke titik E. Maka A sepase dengan E. Kemudian 1 lambda, 2 lambda berarti juga ke I. Maka akan sepase dengan I. Berjarak 3 lambda, maka dari I ke M. Maka titik A akan sepase dengan A, I, dan M. Itu yang istilah sepase. Oke, kita lihat. Nah, ini yang namanya tadi kita punya sudut fase dan beda fase. Dimana kita punya beda fase itu adalah jarak 2 titik dibagi panjang gelombang atau selisih fase akhir dikurang fase awal dikurang fase akhir. Oke, kita coba contoh soalnya. Gelombang merambat dari titik P ke titik Q dengan amplitudo 4 dan periodenya 0,2 second. Periodenya 0,2 second. Jarak P ke Q boleh aja kita bilang X, 50 cm. Dimana tadi periodenya adalah 0,2 second. Merambat dengan kecepatannya 3 meter per second. Yang ditanya, beda fasenya berapa titik P dan Q? Ingat, beda fase itu adalah jarak 2 titik dibagi lambda. Berarti kita butuh lambda. Ada periode, ada cepat rambat. Cepat rambat adalah panjang gelombang dikali periode. Berarti kalau gitu panjang gelombang adalah periodenya dikali cepat rambatnya. Berarti 0,2 kali 3. Berarti lambdanya kita punya 0,6 meter. Kalau gitu berapa beda fasenya? Oke, beda fasenya adalah jarak 2 titiknya 50 cm per. Nah, kalau perbandingan ini harus sama nih. Bapak senti, berarti 0,6 meternya berubah ke senti, jadinya 60 cm. Ini per 60 cm. Coret-coret, dapatnya beda fasenya 5/6. Inilah beda fasenya. Sefase atau tidak sefase? Nah, karena di sini beda fasenya bukan bilangan bulat, maka kita nyatakan ini dia tidak sefase. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu gelombang berjalan melalui titik A dan B yang berjarak 8 meter. Jadi ada titik A, ada titik B. Di mana A ke B ini jaraknya adalah 8 cm. Ketika tadi T-nya 0, simpangan dia 0, jika panjang gelombang itu lambda. Lambdanya 12 cm, amplitudonya itu 4 cm,
maka simpangan di titik B pada saat sudut fase. Ketika sudut fase di A itu 1,5 pi, maka berapa simpangan di B? Ini yang ditanya. Nah, tadi kita punya untuk fase dan beda fase, lihat persamaannya, ini kan 2 pi kali fase, berarti sebenarnya persamaan ini boleh kita tulis Y sama dengan A kali sin 2 pi kali fasenya. Untuk persamaan gelombang yang lain. Nah, berarti kita punya ini masih sudut fase. Sudut fase di A adalah 2 pi kali fase di A. 1,5 pi 2 pi kali fase di A. Pi-nya coret berarti fase di A sama dengan 1,5 dibagi 2. Kali 10, 15 per 20 bagi 5, 3 per 4. Ini baru fase di A. Oke, ini kan ada X-nya. Jarak 2 titiknya 8 cm. Ada X, ada lambda, maka kita bisa dapat beda fase. Jarak 2 titik dibagi lambda. Berarti 8 cm dibagi 12. Sederhana berapa? Oke, sama-sama bagi 4, berarti 2 per 3. Inilah beda fase. Nah, kalau begitu, beda fase adalah karena dia melompat dari A ke B, berarti fase di A dikurang fase di B. Beda fasenya 2 per 3. Fase di A-nya 3 per 4. Dikurang fase di B. Maka ini pindah ruas. Min jadi plus, fase di B sama dengan 3 per 4 min 2 per 3. Penyebut samain, kita ambil 12, 12 bagi 4, 3, 3 kali 3, 9, 12 bagi 3, 4, 4 kali 2, 8. 9 kurang 8, 1 per 12. Ini baru fase di B. Maka, berapa simpangannya? Simpangan di B adalah A sin 2 pi kali fase di B. A-nya berapa? A-nya 4 cm kali sin 2 pi kali berapa fase di B? 1 per 12. Nah, ingat 2pi ini kalau dalam derajat itu 360 derajat. 360 bagi 12 dapatnya berapa? Jadi 4 sin. Nah, kita punya dapatnya 30 derajat. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi 4 kali setengah. Berapa jadinya? Simpangan D sama dengan 2 cm. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita masuk contoh soal berikutnya. Ada persamaan simpangan Y sama dengan 0,04 sin 2pi T min 3X. Nah, ini jangan lupa, biasanya kalau ada 2pi-nya, kita masukkan ke dalam. Sehingga persamaan gelombangnya kita punya jadinya Y sama dengan 0,04 sin. Berarti buka kurung 2pi T min. Ini jadinya 6px. Ingat, persamaan gelombang adalah Y A sin omega T min X. Berarti kalau gitu A-nya adalah 0,04, dia sudah SI. Berarti amplitudonya adalah 0,04 meter. Jadikan senti, turun 2 jadi 4 senti. Kemudian omega nilainya 2pi. Omega tadi kan nilainya 2pi. Apa rumus omega? 2πf sama dengan 2pi. Coret. Pi-nya. Berarti F-nya tinggal berapa? 1 Hz. Oke, pernyataan 2. Ternyata ini 1 betul. Maaf. Frekuensinya betul. Oke, ini berarti langsung ke 1 betul. 3 betul nih. Nah, kita cek berikutnya. Nah, tadi kalau kita mencari lambda, kan dari K. K ini nilainya adalah 6pi. Berarti K ini nilainya adalah 6pi. Berarti K sama dengan 6.
Apa rumus K? 2pi dibagi lambda sama dengan 6pi. Lewat 1 tinggal 3. Tukar-tukar nih. Lambdanya jadi 1/3 meter. Seperti itu. Ini dapat K-nya. Maka yang namanya cepat lambat tadi adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Berarti 1/3 dikali 1. Dapatnya 1/3 meter per sekund. Oke, berarti ini benar. Nah, tinggal kita cek yang dua nih. Jarak dua titik yang berurutan sepase sama 1/3. Nah, dikasih tahu nih, X-nya itu adalah 1/3. Maka sepase tidak sepase, cari beda fasenya. Jarak dua titik dibagi lambda. 1/3 dibagi 1/3 sama dengan 1. Nah, berarti ini apa? Nah, berarti ini beda fasenya adalah sepase. Seperti itu. Berarti jawabannya ini juga benar. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Ini contoh soal untuk persamaan gelombang berjalan. Lanjut.